Shalom, selamat bertemu kembali anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidup bersyukur. Nah, hari ini Ibu ingin mengajak kita semua untuk belajar bagaimana caranya bersyukur. Nah, kita ada yang tahu bagaimana dengan hidup bersyukur? Apakah hidup bersyukur itu adalah hidup yang tidak akur, sering berkelahi, sering membuli teman, atau hidup bersyukur itu adalah hidup yang harmonis, mau berbagi dan baik sama orang? Ada yang tahu kira-kira? Nah, pastinya kita semua sudah tahu apa itu hidup bersyukur. Hidup bersyukur. Apakah dan bagaimanakah hidup bersyukur itu? Pernahkah kamu bersyukur? Pasti pernah. Setiap orang pasti pernah bersyukur. Hidup bersyukur adalah hidup yang menerima dengan senang hati segala hal, baik itu bentuk fisik, baik itu pekerjaan maupun bentuk terima kasih kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita berterima kasih sama Tuhan? Kita pasti berdoa. Kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Kita kasih tahu Tuhan bahwa kita membutuhkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan Tuhan beri anugerahnya. Kita bernapas, kita lega, dan Tuhan Yesus menyediakan bagi kita pekerjaan dan kegiatan yang lainnya. Nah, apakah hidup bersyukur itu ada dalam diri kita hari ini? Pastinya harus ada. Kenapa? Karena hidup bersyukur itu kita panjatkan doa terima kasih kita kepada Tuhan atas anugerah, penyertaan dan berkatnya hari ini. Nah, di Alkitab itu ada cerita Nuh yang membangun bahtera yang sangat sekali besar. Nah, di bahtera tersebut ada berbagai macam binatang yang masuk, berbagai macam ternak yang masuk, dan juga di dalam bahtera itu ada keluarga besar di mana mereka selamat dari air bah. Nah, Nuh patut bersyukur kepada Tuhan karena dia dapat selamat beserta keluarganya, beserta ternaknya. Bahkan sampai air bah tersebut surut, mereka tetap baik-baik saja. Itu tanda Nuh bersyukur dan menaati Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bersyukur. Kita mau belajar tentang bagaimana kita bersyukur juga. Nah, bagaimana cara kamu bersyukur untuk membalas semua pemberian dan kasih sayang Allah dalam hidupmu? Nah, anak-anak pasti tahu dong, kalau kita, syukur deh aku gak dikejar anjing. Nah, itu namanya kita bersyukur. Itu namanya syukur. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur dalam hidup ini? Kira-kira hari ini aku makan apa ya? Kayaknya aku gak makan deh. Terima kasih Tuhan, aku hari ini makan banyak hal. Kita bisa makan, ada orang lain yang gak bisa makan. Kita harus tetap bersyukur sama diri kita. Itu berkat Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyatakan rasa syukur kita atas ketergantungan Allah, antara lain dengan bernyanyi, berdoa, memberi persembahan, memberikan talenta kita, membantu orang tua, giat belajar, merawat dan menjaga serta melestarikan alam ciptaan pemberian Allah. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, anak-anakku, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wah, Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Dia udah kasih anaknya tunggal. Tuhan Allah tuh baik banget. Tuhan Yesus itu utusan dari Allah untuk ada di tengah-tengah kita. Dan melalui dia, ucapan syukur kita bisa diberikan kepada Allah melalui nyanyian, pujian, bahkan dari talenta yang ada. Nah, kalau hari-hari ini anak-anak bisa main alat musik, bisa bernyanyi, itu adalah salah satu talenta yang diberikan Tuhan. Tanda kita mengucap syukur kepada Tuhan berarti dia melalui talenta kita. Karena kita diberikan talenta, maka kita mengucap syukur dari talenta tersebut. Nah, dari talenta tersebut kita belajar berbagi dan kita belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk talenta yang kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang kau berikan. Memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita karena kita dilimpahi oleh Tuhan Yesus. Nah, kira-kira anak-anak di rumah gimana ya cara bersyukurnya? Nah, kalau ibu punya cara
Dan contoh bersyukur itu seperti apa? Yang pertama, bersyukur itu melalui doa. Ketika kita berdoa, bangun tidur, sebelum tidur dan juga makan, artinya kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk tidur yang nyaman dan telah bangun di hari yang baru dan juga telah disediakan berkat yang besar oleh Tuhan. Nah, itu namanya bersyukur melalui doa. Doa itu bukan hanya kita bersyukur karena kita boleh makan, tapi ketika kita sudah sembuh dari sakit penyakit kita, kita bisa berdoa dan bersyukur. Kedua, membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu tidak semua anak-anak bisa, tidak semua anak-anak senang untuk membantu orang tua. Ada anak-anak yang tidak suka membantu orang tua. Ayo, jangan-jangan siswa-siswa ibu itu tidak suka membantu orang tua, malah pergi, malah kabur, malah gak berdoa. Ayo, jangan lagi kayak gitu. Harusnya kita sama-sama untuk membantu orang tua dan juga berdoa untuk orang tua kita sebagai tanda syukur kita. Membantu orang tua mencuci baju, membantu orang tua yang menyapu, menyusun mainan, menyapu lantai, ngepel, lipat baju dan sebagainya. Membantu orang tua itu rasa syukur kita karena Tuhan Yesus sudah kasih papa mama, udah kasih keluarga buat kita. Kita bantu mereka sehingga kita menjalin keharmonisan dalam sebuah keluarga. Ketiga, persembahan syukur. Ayo, apa itu persembahan syukur? Nah, adik-adik yang sering beribadah pasti tahu dong persembahan syukur itu. Ya, persembahan syukur itu adalah ketika kita memasukkan sebuah uang ke dalam kantong persembahan atau kotak persembahan. Di situ kita menaruh uang kita sebagai persembahan untuk tanda syukur kita karena selama 1 minggu, biasanya di ibadah ya, karena 1 minggu kita sudah diberikan uang jajan, sudah diberikan kemampuan untuk beli makanan dan segala macam yang kita perlukan. Nah, sekarang kita mengembalikan kembali untuk Tuhan. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, pastinya kalian harus bersyukur, tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh lupa berdoa, tidak boleh bolos-bolos berdoa, apalagi jarang beribadah. Supaya apa? Supaya kalian selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita bersyukur dosa kita telah ditebus. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan itu saling lupa berdoa, lupa memberi persembahan, dan sering mengejek teman-teman kita. Tidak boleh. Nuh saja taat sama Tuhan dan dia bersyukur sekali karena ditolong oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong dia, memberi dia pesan untuk membangun bahtera yang besar, maka Nuh akan lenyap sama seperti orang-orang lainnya yang tidak dalam bahtera itu. Bayangkan, air bahnya tinggi. Siapa yang bisa selamat? Kira-kira ada nggak ya yang bisa selamat? Ya pastinya nggak ada lah. Hanya ada Nuh dan ternak dan keluarganya yang bisa selamat, dan itu pun oleh Tuhan. Nah, kalian yang ada di rumah jangan lupa bersyukur, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa berdoa, berterima kasih sama Tuhan atas segala waktu, permainan, bahkan makanan hadirin yang Tuhan sediakan, terkhusus orang tua, supaya dalam kehidupan kalian tetap diberkati Tuhan. Begitu juga dengan ibu, akan selalu juga bersyukur karena punya murid, punya waktu untuk mengajari kalian dengan baik. Kesimpulan dari sebuah rasa bersyukur itu adalah Allah akan senang apabila kita selalu mengucap syukur atau berterima kasih kepadanya. Ingatlah bahwa setiap tindakan syukur yang kita lakukan harus dilakukan dengan senang hati, yang tulus dan bersih. Bersyukurlah terus kepada Tuhan Allah, seperti kata pemazmur, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib.
Kira-kira kalau dapat mainan baru kita bersyukur nggak ya? Ya pastinya kita harus bersyukur dong, karena Tuhan Yesus sudah kasih mainan yang bagus melalui orang tua kita, rezekinya dilancarkan. Nah, adik-adik semuanya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Hari ini kalau bisa ditulis, Tuhan Yesus aku bersyukur karena aku boleh makan. Tuhan Yesus aku bersyukur karena aku punya orang tua yang sehat. Kalau bisa itu ditulis, disimpan dalam buku baik-baik. Sebelum beraktivitas, sebelum tidur dan makan itu berdoa. Tuhan Yesus terima kasih hari ini boleh bersama-sama melaksanakan pelajaran, belajar, makan, dan melakukan aktivitas. Kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pemilik kehidupan kita dan Tuhan Yesus yang punya kehidupan kita. Nah, siapa yang belum berdoa, belum bersyukur, belum bantu orang tua dan belum ngasih persembahan hari ini, hari kemarin, ayo dimulai dari saat ini dan besok dan seterusnya. Jangan sampai lupa untuk selalu bersyukur, oke? Jangan malas beribadah, jangan malas sekolah minggu, jangan malas melakukan aktivitas melayani Tuhan dalam talenta. Talenta itu adalah kemampuan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Misalnya bernyanyi, kita bisa berdoa dan membaca Alkitab. Nah, itu talenta. Kita bisa main musik, itu juga talenta. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.